Kabar Tristan Alif sang Messinya Indonesia. Penyebab Sandy Walsh jarang starter di Cafe Mechelen setelah Piala Asia. PSSI ultimatum klub Liga 1. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat dijuluki Lionel Messinya Indonesia, begini kabar Tristan Alif Naufal. Seorang pesepak bola muda tanah air pernah dijuluki sebagai Lionel Messinya Indonesia. Sosok ini adalah Tristan Alif Naufal, pemuda kelahiran Jakarta 12 Desember 2004, yang bahkan sempat bertemu dengan pelatih Barcelona FC Pep Guardiola. Tristan Alif memang sempat menghebohkan jagat maya usai videonya beredar luas pada 2012 silam. Dalam video tersebut, Tristan menunjukkan bakatnya yang lihai dalam bermain sepak bola. Bahkan bakat yang dimilikinya pun diakui oleh Pep Guardiola, yang mengaku terkesan dengan skill yang dimiliki oleh putra dari pasangan Ivan Trianto dan Irma Lansono tersebut. Pep bahkan merekomendasikan Tristan untuk menimba ilmu sepak bola Akademi Barcelona yang amat dikenal sebagai La Masia. Akan tetapi hal itu urung terjadi karena terbentur oleh proses administrasi. Usai bertemu dengan Pep Guardiola, Tristan Alif pun kemudian dijuluki sebagai Lionel Messinya Indonesia. Bahkan yang dimilikinya pun juga mengantarkan Tristan menjalani trial di Akademi Ajax Amsterdam pada 2013 dan diperebutkan pula oleh Feyenoord Rotterdam. Kemudian pesepak bola berusia 18 tahun ini pun akhirnya didaftarkan ke Akademi Feyenoord dengan undangan khusus. Tak mau menyanyiakan kesempatan emas dengan baik, dan prestasi pun diraih oleh Tristan Alif selama menimba ilmu di Belanda. Seperti gelar MVP di Ajax International Cup 2014, Best Player 1v1 kategori, dan cover Netherlands Master Skills 2014. Meski menggendong banyak titel, Tristan Alif nyatanya gagal bersaing untuk masuk ke skuad utama Timnas Indonesia U16, lantaran namanya dicoret dari daftar pemain Bima Sakti. Berdasarkan informasi, Tristan Alif yang saat ini berusia 18 tahun pun belum bergabung dengan klub profesional manapun di tanah air maupun di luar negeri. Penyebab Sandy Walsh jarang starter di Cafe Mechelen setelah Piala Asia. Pertama, faktor kebutuhan tim. Besnik Hasi hanya memainkan Sandy Walsh dalam 2 pertandingan pertamanya melawan Anderlecht dan Utrecht pasca membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Setelah itu Sandy Walsh diparkir pelatih. Faktor kebutuhan tim saat itu disinyalir sebagai penyebab Sandy Walsh lebih banyak duduk sebagai pemain cadangan. Musim ini saja Sandy Walsh baru bermain penuh pada 7 laga dari 27 kali Mechelen bertanding. Sandy harus puas menyaksikan Bill Antonio asal Zimbabwe, pesaingnya di posisi gelandang kanan, menampilkan keterampilan yang makin sulit dia saingi. Bahkan pada pertandingan melawan Calvi Kotrick di Ava Stadion pada Sabtu kemarin, Bill membuka skor pada menit ke-31 sesudah mengecoh pengawalnya dan langsung menembak ke gawang. Sementara itu Antonio juga mencetak 3 gol dalam 7 penampilan terakhirnya untuk klub. Kedua, persaingan ketat. Dalam 3 pertandingan terakhir, Sandy Walsh gagal mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Dia lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Tapi saat Mechelen menghadapi Antwerp, dia masuk di babak kedua. Dia diperkirakan kalau bersaing dengan Garanaga. Padahal sebelumnya, Sandy Walsh praktis selalu main penuh selama 90 menit. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu tampil sebagai starter sebanyak 19 kali dalam 23 laga bersama Cafe Mechelen di Liga Belgia. 3. Masalah kebugaran. Masalah kebugaran mungkin menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Namun begitu hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai apakah Sandy Walsh kecapean atau tidak. Masalahnya tidak ada informasi mengenai hal ini baik dari klub maupun pelatih. Selain itu juga tidak diketahui pasti apakah ada cedera yang diderita oleh Sandy Walsh atau tidak. Mengingat musim ini Sandy memiliki riwayat setidaknya 3 kali. Ia pernah ditarik keluar karena alami cedera di 3 laga Liga Belgia.
Turuti hapus regulasi U23, PSSI ultimatum klub Liga 1. Rentetan polemik pemanggilan pemain U23 ke Timnas U23 untuk Piala Asia U23 membuat PT LIB bersurat kepada PSSI untuk menyetujui, yakni mengenai permohonan terkait kewajiban penggunaan pemain U23 pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Tanpa FAFIFU, PSSI pun menyetujui permohonan untuk menghapus regulasi tersebut, yakni lewat penerbitan sebuah surat pada Senin 26 Februari 2024 kemarin, di mana penghapusan regulasi itu mulai berlaku per 1 Maret 2024 hingga musim kompetisi Liga 1 2023-2024 berakhir. Pada tanggal 20 Februari lalu, kami Exco merapatkan hal ini dan juga setuju untuk direalisasikanlah peraturan ini. Maka akan mulai diberlakukannya nantinya dan kami sudah berikan surat kepada LIB untuk mulai menerapkannya mulai 1 Maret 2024 sampai berakhirnya Liga, kata Arya Sinulinga. Ia pun berharap dengan penghapusan ini tidak ada lagi klub yang menolak untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Pasalnya, adanya perubahan ini sebagai bentuk dukungan kepada tim nasional U23 yang mana akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Keputusan ini pun disambut baik, salah satunya pun diekspresikan oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Meski jalan tengah sudah diupayakan, nyatanya hal itu tidak dapat memuaskan semua pihak. Salah satunya datang dari pelatih Bali United Stefano Cugura. Kurang setuju dengan dihapuskannya kewajiban memainkan pemain U23 di Liga 1 musim ini. Karena menurut pandangannya, seharusnya aturan tersebut tetap dipertahankan. Pasalnya semua tim pasti sudah mengantisipasi hal tersebut sejak awal musim. Selain itu, tentunya setiap klub sudah memiliki pemain muda andalanya. Pelatih yang biasa disapa Teko ini pun menilai di dalam timnya terjadi persaingan yang sehat antara pemain muda dan senior. Dengan aturan wajib memainkan pemain U23, maka mereka juga terus mendapatkan menit bermain.